Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Lilis Idahliana, dari SMP Negeri 7 Kota Malang, calon guru penggerak Angkatan 7, kelas 145B, bersama fasilitator Ibu Retna Irawati dan pengajar praktek Bapak Davi Rosyidudin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Rancangan tindakan untuk aksi nyata saya adalah sebagai berikut. Latar belakang penerapan budaya positif di sekolah dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga mereka bisa belajar dengan gembira, aman, dan nyaman. Untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah, perlu adanya penyusunan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Di SMP Negeri 7 Kota Malang, tidak semua guru memahami tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Maka, perlu dilakukan sosialisasi tentang penyusunan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi bagi para guru di SMP Negeri 7 Kota Malang. Tujuan dari sosialisasi ini adalah guru bisa mendapatkan pemahaman mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang bisa diterapkan di kelasnya masing-masing untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah. Tolak ukur keberhasilan dari kegiatan ini adalah guru memahami konsep pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Yang kedua, adanya poster atau dokumen keyakinan kelas yang dipajang di setiap kelas. Yang ketiga, guru mampu menerapkan segitiga restitusi ketika menangani permasalahan siswa. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan, yang pertama, membuat perencanaan kegiatan. Yang kedua, membuat materi tentang budaya positif dalam bentuk slide PowerPoint. Yang ketiga, berkonsultasi dan meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengadakan kegiatan dan mendapatkan masukan mengenai materi yang sudah dibuat. Yang keempat, bekerja sama dengan pihak kurikulum untuk menentukan jadwal kegiatan. Yang kelima, bekerja sama dengan pihak sarana prasarana untuk mempersiapkan ruang dan sarana presentasi. Yang keenam, melaksanakan kegiatan. Dan yang terakhir, refleksi kegiatan. Dukungan yang saya butuhkan yaitu antara lain dukungan berupa izin pelaksanaan kegiatan dari kepala sekolah, dukungan dari rekan sejawat atau guru untuk mengikuti kegiatan sosialisasi, dan dukungan dari pihak kurikulum dan Sarpras untuk membantu terlaksananya kegiatan. Berikut ini merupakan kegiatan sosialisasi penyusunan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Dalam video ini, saya juga menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, di antaranya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia,
kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah beserta stafnya, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf tenaga kependidikan SMP Negeri 29 Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang sosialisasi penyusunan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di sekolah sebagai pemenuhan tugas calon guru penggerak angkatan 7 aksi nyata modul 1.4. Tujuan dari sosialisasi ini, guru bisa mendapatkan pemahaman mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang bisa diterapkan di kelasnya masing-masing untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah. Sebelum kita lanjut ke keyakinan kelas dan segitiga restitusi, saya juga akan menyebarkan tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Di sini saya akan mencoba memaparkan tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk definisi pengertian dari perubahan paradigma belajar, seperti yang kita ketahui, pembelajaran paradigma baru memastikan bahwa praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Perkembangan paradigma baru bisa dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas, intrakurikuler, dan di luar kelas, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian pemahaman yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah proses masuk dalam proses pembelajaran yang merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda, sama sekali sangat berbeda ya dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Jadi yang kita terapkan nanti disiplin positif beda dengan hukuman dan sanksi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian pemahaman yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Biasanya peserta didik itu untuk mendapatkan sesuatu, motivasinya biasanya satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, datang ke sekolah tertib, menggunakan baju rapi karena apa? Takut dengan Bapak Ibu guru, menghindari hukuman, atau ingin mendapatkan reward dari wali kelas atau dari orang tuanya. Itu motivasi yang ekstrinsik. Nanti yang kita terapkan, yang kita tumbuhkan
biasanya kita sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah. Ada anak yang siswa yang melanggar peraturan, setiap hari kan hampir kita menemui ya Bapak Ibu, kita menghukum, memberikan sanksi. Kemudian ada membuat rasa bersalah, ibu kecewa dengan kamu, dengan kalian, misalnya seperti itu. Jadi menjadikan siswa itu kecewa, bersalah. Bisa kadang-kadang kita sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang terakhir sebagai manajer. Gitu ya. Jadi posisi yang kita terapkan seharusnya adalah sebagai manajer. Kemudian pemahaman yang keempat dan kelima itu yang akan kita bahas secara rinci di sini, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Next. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Next. Kenapa kok harus ada keyakinan kelas? Tujuan diadakan keyakinan kelas. Yang pertama, menumbuhkan peserta didik untuk melakukan pembiasaan positif di kelas. Yang kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri peserta didik atas pemilihan aspirasi idenya melalui kesepakatan kelas. Yang ketiga, menumbuhkan rasa saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi kita perlu Bapak Ibu mengajarkan keyakinan kelas ketika awal proses pembelajaran. Next. Apa sih bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Jika keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak dibandingkan peraturan kelas. Peraturan kelas itu dibuat secara lebih detail dan konkret. Kalau salah satu cirinya keyakinan kelas itu pernyataannya itu bersifat universal. Tapi kalau peraturan bersifat mengikat dan memiliki kecenderungan untuk dilanggar, sehingga ada hukuman, ada sanksi. Beda ya Bapak Ibu ya. Kalau keyakinan kelas itu diadakan kesepakatan antara kita para pendidik dengan siswa. Jadi kalau sudah kesepakatan itu jika ada siswa yang tidak melakukan kesepakatan tersebut, itu ada konsekuensinya, bukan sanksi. Konsekuensi itu hal yang kegiatan yang sudah disepakati juga gitu. Kalau peraturan kan sudah, kalau tidak begini sanksinya langsung ini. Jadi ada penekanan, ada tuntutan, tidak ada pemaksaan. Itu ya. Lanjut. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Biasanya mungkin saya sendiri dulu sebelum saya ikut pelatihan di calon guru penggerak, membuat keyakinan kelas atau kontrak belajar itu, ayo kita buat bagaimana, tapi mungkin kita sebagai pendidik lebih mendominasi. Pokoknya masuk kelas, nggak masuk kurang 5 menit, telat lambat 5 menit, nanti jalan jongkok atau apa. Posisi kita lebih sebagai penghukum. Intinya, ini tadi sesuai konsep awal tadi, perubahan paradigma belajar tadi, pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi murid adalah aset yang harus dilayani sesuai dengan kebutuhannya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi membuat keyakinan kelas itu bisa, yang pertama siswa menulis keyakinan kelas yang mereka inginkan. Kira-kira kepingin keyakinan kelasnya ini nanti mau nyamannya bagaimana? Guru dan siswa mengulas keyakinan kelas. Namanya 30 anak, ada muncul 30 ide. Nanti siswa harus begini Bu, harus tertib, harus boleh makan atau bagaimana, kan banyak ide yang muncul. Itu nanti kita mengulas lagi. Setelah itu
menjadi kalimat positif. Jadi beda kalimatnya itu peraturan dan keyakinan kelas. Kalau sudah selesai bisa mengecek dan menyepakati keyakinan kelas tersebut. Next. Nah, ini ada contoh kalimat tentang keyakinan kelas. Misal, dilarang membuang sampah sembarangan. Bisa diganti menjadi halus lagi, menjaga kebersihan lingkungan kelas. Jadi siswa tidak merasa dipaksa atau didikte. Kita berusaha menghilangkan kata dilarang atau jangan untuk keyakinan kelas. Contoh kalimat lain, kalimat ide, kalimat dari anak-anak, dari peraturan, bisa kita perhalus, bisa menjadi contoh nomor 1, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Misal lagi, senantiasa menjadi diri terbaik. Contoh nomor 3, senantiasa saling membantu. Atau bisa diawali dengan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu kan sudah mencakup semua ya, aman. Kemudian bisa juga dengan kalimat setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Jadi tidak perlu kesepakatan kelas yang panjang lebar berapa poin. Jadi bisa intinya 3-4 kalimat secara umum, tapi bisa menyangkut semuanya. Itu nggak Bapak Ibu? Next. Nah, ini ketika saya di kelas membuat keyakinan kelas bersama siswa. Salah satu contohnya ketika kesepakatan kelas sudah jadi, ini ya Bapak Ibu dari kelas yang lain, dokumentasi ketika membuat keyakinan kelas. Ini dari kelas yang lain. Begitu kira-kira penjelasan tentang keyakinan kelas. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau masukan, saran atau yang kurang jelas ya? Kita bahas tentang keyakinan kelas ya. Nah, bagaimana sih cara mewujudkan keyakinan kelas ini efektif? Oh ya, oke. Iya, terima kasih pertanyaannya dari Bu Lulus ya. Oke. Begini Bapak Ibu, memang kadang-kadang kalau kita membuat keyakinan kelas itu kan anak-anak jawabannya gambar kemana-mana gitu ya. Kalau nggak begitu malah nggak ada ide, diam saja. Jadi kita yang ada pertanyaan romantik, misalkan kita yang mengarahkan siswa tersebut. Contoh misalkan menanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapannya ketika di kelas. Misalkan belajar dalam pembelajaran bahasa Inggris, masalahnya kendalanya apa? Harapannya belajar bahasa Inggris nanti seperti apa? Nyamannya bagaimana? Jadi kita gali dulu, bisa nanti kita tulis. Jadi kita mengeksplorasi ide-ide dari murid untuk mencapai kelas impian mereka. Nanti akan banyak masukan. Jadi kita yang beberapa kali menanyakan kelasnya ini nanti bagaimana, kepinginnya, nyamannya kita bagaimana, seperti itu. Jadi nanti kita akan rangkum semuanya. Kalau sudah dari setiap siswa muncul kan banyak ya, kita ambil kesimpulannya dari beberapa ide siswa tadi. Kemudian kita rubah ide-ide tadi menjadi kalimat keyakinan kelas dengan kalimat yang lebih halus dan positif tadi. Setelah itu di bawahnya biar resmi keyakinan kelas tadi, siswa diminta tanda tangan di bawahnya. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada mau tanya. Oh ya, dari Bu Nadia.
jika keyakinan kelas tadi diterapkan dalam suatu pembelajaran atau suatu kelas, hal baru apa yang didapatkan saat melakukan keyakinan kelas? Saya ulangi pertanyaannya, mohon maaf ya, Bu Nada. Hal baru apa? Hal baru apa yang didapatkan saat melakukan keyakinan kelas? Iya, seperti tujuannya ya tadi ya. Hal baru apa yang kita dapatkan dari keyakinan kelas tadi? Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan siswa, yaitu disiplin diri yang muncul dari dalam diri yang saya sampaikan tadi, yang motivasi diri tadi ya, yang motivasi manusia tadi, motivasi perilaku manusia. Jadi diharapkan dengan adanya keyakinan kelas, salah satunya memunculkan kedisiplinan diri yang muncul dari dalam diri sendiri, namanya motivasi intrinsik. Jadi bukan paksaan dalam aturan dan ada sanksinya. Motivasi intrinsik itu bisa muncul karena adanya suatu keyakinan yang ada di kelas ini berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal seperti kedisiplinan, kepatuhan. Kita ingin kelas kita menjadi bersih, berarti kan nilai-nilai kebajikannya adalah kebersihan. Jadi ada dasarnya seperti itu. Mungkin seperti itu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu tentang keyakinan kelas? Sampun? Kalau tidak ada, berarti saya anggap sudah paham ya tentang pembuatan keyakinan kelas. Jadi nanti kita harapkan setelah ini kita semua bisa membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, bisa membuat dan menerapkannya di kelas. Dan perlu kita buat poster atau mading nanti di kelas. Jadi siswa itu biar ingat, oh ini ya keyakinan kelas kita, agar lebih meningkatkan budaya positif tadi. Jika keyakinan kelas sudah paham, sudah selesai, kita lanjutkan ke segitiga restitusi. Tadi yang poin yang keempat tadi kan keyakinan kelas. Lalu yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi. Apa sih Bapak Ibu segitiga restitusi itu? Bapak Ibu kan pernah juga ada pelatihan, ada seminar, itu pasti sudah merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Next. Kenapa kita sebagai pendidik harus mempelajari segitiga restitusi? Karena sebagai pendidik kita setiap hari pasti menjumpai siswa yang melakukan kesalahan. Contoh, kabur dari sekolah. Apalagi Bapak Ibu? Selain kabur, biasanya masalah-masalah yang muncul bertelah, kemudian dia membuli teman dalam pembelajaran, mungkin tidur di kelas ketika kita menjelaskan, temannya sedang diskusi, tidur, ngobrol sendiri. Itu kita temui setiap hari. Dalam melaksanakan penanganan kasus-kasus tersebut, kita kembali lagi ke 5 posisi kontrol guru tadi. Kira-kira kalau ada siswa kita yang seperti itu, posisi kita itu tadi, kita menetapkan kita sebagai apa? Penghukum, teman, apa lagi tadi? Manajer. Biasanya kalau ada itu ada beberapa yang masih, ayo kok begitu, tidur di kelas berdiri dengan satu kaki push up, begitu kan ya Bapak Ibu? Itu
kita sebagai penghitung. Pada paradigma perubahan paradigma belajar, kita perlahan-lahan kita rubah nih Bapak Ibu. Posisi kita seharusnya ada sebagai posisi manajer. Apa itu sebagai manajer? Ya, dalam menangani masalah-masalah tersebut, kita bisa menggunakan segitiga restitusi tersebut. Next, di sini ada, nah ini tadi masih dilanjutkan. Ini untuk menangani masalah tersebut ada beberapa pendidik yang masih bersikap menghukum. Hal ini bertentangan dengan teori kontrol guru. Sudah saya jelaskan ya tadi. Next, ini adalah tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Jadi kalau ada siswa yang bermasalah, contoh, siswa tidur langsung ditegur di kelas, itu siswa akan merasa malu. Itu tidak boleh Bapak Ibu, itu bukan sikap seorang manajer. Jadi nanti ada langkah-langkahnya seperti ini. Nanti kita coba ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa sih maksudnya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan? Ada contoh-contoh kalimatnya. Next. Nah, ini contohnya. Jadi ketika kita memanggil siswa, itu kita harus ramah. Kemudian tahapannya seperti ini. Kita menstabilkan identitas dulu. Menanyakan kabar, bagaimana nak kabarnya? Oh, tadi begini, baik, alhamdulillah. Kemudian ini contoh variasi kalimat-kalimatnya. Dalam menstabilkan identitas, ini ada beberapa kalimat yang bisa kita sampaikan ke siswa. Kenapa nak tadi kok dipanggil ke sini? Oh, saya tadi membeli temanku. Iya, nggak apa-apa, wajar itu, memang manusiawi. Pernah juga memang ada dulu yang berbuat seperti itu. Tapi kamu kenapa kok melakukan seperti itu? Pasti kan kamu punya alasannya. Intinya, ketika kita menanyai siswa, itu menggali informasi sendiri sehingga siswa tersebut itu sadar, bisa mengenali kesalahannya sendiri, mengidentifikasi sendiri. Oh, berarti ini salah, sudah melanggar. Nah, kalau kamu berbuat seperti ini, kamu ingat nggak ada keyakinan kelas? Oh iya Bu. Terus kalau kamu ini membuli temannya, kira-kira melanggar keyakinan kelas yang mana? Apa tadi Bapak Ibu? Yang kalau membuli berarti saling menghargai. Ya, berarti kan melanggar keyakinan kelas tersebut kan? Nah, kita tawarkan menanyakan keyakinan. Setelah itu, kita tawarkan keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan. Saling menghargai. Kalau sudah tahu apa tindakanmu, menawarkan solusinya biar anak itu sendiri, siswa itu sendiri yang menjelaskan solusinya. Jadi menguatkan sendiri, menemukan sendiri solusi agar siswa tersebut tidak mengulangi. Tapi beda dengan kalau kita memaksa. Sudah nggak masalah, ini besok akan mengulang seperti itu. Jadi intinya kita membawa siswa tersebut untuk menyadari kesalahannya sendiri sampai bisa menawarkan solusi dari kesalahan yang mereka buat. Seperti itu. Next. Oh iya, ini ada contoh ketika saya menerapkan segitiga restitusi terhadap siswa. Suaranya kurang jelas nih Bapak Ibu. Ini ketika ini terjadi di kelas 82 ketika Ananda Fahreza itu tidak mau bekerja sama dalam kelompok. Jadi semuanya
Akhirnya saya panggil, saya tanyakan, kenapa ternyata waktu itu pilih-pilih teman, tidak bisa berkelompok dengan kelompok lainnya ini sudah nyaman. Itu melanggar keyakinan kelas dalam kelas 82, yaitu tidak memilih-milih teman. Seperti itu, akhirnya bisa menawarkan sendiri solusinya, dan ada konsekuensinya. Pak Reza mengerjakan tugas, kemudian mengerjakan tugas yang belum dikerjakan kemarin. Akhirnya setelah itu bisa berkelompok dengan siswa yang lain. Begitu Bapak Ibu, contohnya karena suaranya nggak kurang jelas. Next, kita bisa dipahami tentang, masih ingat ya yang ini tadi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Karena setelah ini akan saya bagikan contoh kasus siswa, kita nanti mencoba untuk melakukan penyelesaian masalah dengan menerapkan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Ini saya bagikan dulu. Jadi nanti diskusi berkelompok, berpasangan. Satu menjadi pendidik, yang satu menjadi murid, siswa. Gimana caranya? Nanti ada yang maju ke depan untuk mempraktekkan. Diskusi sebentar, setelah itu bisa kasusnya nanti saya bacakan. Ini saya bagikan dulu. Saya bacakan dulu kasusnya. Misal di sini ada kasus Anda adalah seorang wali kelas 8. Pada saat jam istirahat makan siang, Anda melihat salah satu murid Anda bernama Amira sedang menangis sendirian di dalam kelas. Anda menghampiri Amira dan mengajak berbicara. Ternyata Amira menangis karena tadi Ali, temannya Amira, sempat mengejek Amira karena nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan nilai yang didapatkan Ali. Anda sebagai guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Ali, dan akhirnya sepulang sekolah Anda mengajak Ali untuk berbicara. Di situ sudah juga dijelaskan keyakinan kelas untuk Amira dan Ali. Kita berdiskusi sebentar, kemudian coba kita praktekkan agar kedepannya jika kita menemui masalah-masalah lagi bisa kita selesaikan dengan menerapkan segitiga restitusi. Gitu Bapak Ibu ya. Siapa kira-kira yang mau mempraktekkan ke depan? Kalau diskusi dulu. Bu Lisa? Iya. Oh, sama Bu Dina. Monggo. Ke depan ya.
kita beramah-tamah dulu, biar siswa itu rasanya wajib dipanggil guru gitu kan, sudah dendam ya Bapak Ibu ya. Jadinya kita menanyakan kabar dulu, bagaimana, tersenyum gitu, biar tidak tegang siswanya. Monggo bisa dimulai, bisa? Ya, sini nak, sini Ali. Ya gimana kabarnya Ali? Aliana namanya ya? Baik, iya. Tadi sudah sarapan belum? Sudah istirahat, sudah makan siang ya? Ya, Aliana tahu nggak kenapa kamu bisa memanggil Aliana ke sini? Nggak tahu ya? Tadi kayaknya belum bisa dengar ada anak yang namanya Amira tuh nangis di dalam kelas. Kira-kira Aliana tahu nggak kenapa kok Amira itu nangis? Nggak tahu. Apa ada kejadian sebelum itu mungkin yang terjadi di kelas, mungkin Aliana sempat melihat, mendengar atau tahu dari teman yang lain kenapa Amira itu kok nangis sendiri sampai selumkan gitu. Tapi katanya kalau tadi Amira tiba-tiba nangis. Iya. Aliana nggak tahu ya kenapanya. Ya. Tadi tuh gini. Amira tuh kesini, Bu, saya itu merasa malu. Karena apa? Kok malu? Diejek Bu sama Aliana, katanya nilai saya itu jelek. Apa betul demikian? nggak sengaja. Oh, nggak sengaja ya? Nggak sengaja ngejek temannya ya? Nggak apa-apa. Biasa nggak sengaja itu karena kita suka bilang ya. Ngejek teman tapi nggak berasa ya. Ternyata kita ngejek dia dan dia tersinggung. Nggak apa-apa. Tapi Aliana ngaku ya kalau habis bilang lah kalau nilainya Amira itu lebih rendah mungkin dari nilai yang didapat sama Aliana. Iya Bu, saya bilang, tapi saya nggak sengaja. Nggak sengaja ya. Tapi Aliana merasakan kalau hal itu mungkin kurang tepat. Salah ya. Aliana tahu itu salah ya. Dan tidak seharusnya ya. Ya nggak apa-apa, nah di dunia itu memang tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada dan pasti pernah kita tuh melakukan yang namanya itu kesalahan. Tapi nggak apa-apa, dan perlu diingat tidak boleh diulangi lagi gitu ya. Oh ya Aliana, misal juga pernah dengar nih, kita kan sudah membuat keyakinan kelas ya kemarin itu ya, membuat keyakinan kelas. Tapi sebelum itu Bu bisa penasaran pengen tanya kenapa sih Aliana tadi kok bilang kalau nilainya Aliana itu lebih rendah daripada nilainya Aliana. Apa Aliana punya tujuan atau maksud tersendiri atau alasan lain kenapa Aliana berbicara seperti itu ke Amira? Nggak ada tujuan, mungkin Aliana merasa bangga dengan nilainya. Karena mungkin baru kali ini ya dapat nilai bagus ya. Bagus itu pintar, tapi tidak boleh merendahkan nilainya teman ya Nak ya. Aliana bangga sama diri Aliana sendiri itu bagus, tapi dengan Aliana membanggakan diri Aliana sendiri, tapi juga merugikan perasaannya Amira. Jadi itu tidak perlu diulangi ya Nak ya, karena itu bisa merugikan orang lain. Baiklah, kita masih ingatkan kalau kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, yang pertama ini setiap anggota kelas itu perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas itu perlu merasa senang. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan yang keempat, setiap anggota kelas itu perlu merasa aman. Nah, kalau dari sikapnya Aliana yang Aliana tunjukkan hari ini, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang Aliana itu belum menunjukkannya? Yang saling menghargai. Iya, pinter. Memang pinter ya Aliana ini, makanya tadi nilainya itu bagus. Anggota kelas perlu saling menghargai ya Nak ya. Nah, tadi kan Aliana nggak sengaja ya, nggak sengaja pun membuat mengecek nilainya Alvira itu agak rendah. Nah, itu aku sekali sudah tahu bahwasanya Aliana belum menghargai orang lain. Nah, sekarang kalau udah tahu tuh menghargai orang lain, terus juga melanggar keyakinan kelas yang saling menghargai, sikap Aliana sekarang gimana? Depannya harus bisa menghargai. Bagus, dengan cara Bisa boleh mengecek itu pendapat saya. mantap. Terus Mungkin itu ke Almiranya itu Almiranya harus minta maaf. oh pinter job, jadi harus minta maaf ya Nak ya, karena
walaupun tidak sengaja tapi Almira itu tersinggung dan sakit hati. Nanti kalau Aliana minta maaf jadinya kan Almira jadi bisa menerima lah, lebih baik lagi perasaannya, jadi nggak tersinggung lagi gitu ya. Oke, berarti yang di sini kembali ke kelas langsung minta maaf dan tidak diulangi lagi ya. Oke, kita udah gitu aja Mas. Boleh kembali ke kelas Aliana. Iya, sama-sama. Begitu kira-kira Bapak Ibu ya, ketika kita menangani masalah siswa, mungkin sulit, mungkin bagi saya sendiri juga sulit. Kita masih akan mengedepankan ego, mengedepankan posisi kita sebagai penghukum, ya kan? Tapi kita kembali lagi ke perubahan paradigma belajar. Jadi setelah ini harapannya ketika kita mendapati masalah, kita bisa secara bersama-sama menangani masalah tersebut dengan menggunakan tahapan 3 segitiga restitusi. Itu nih Bapak Ibu. Saya kira sudah paham, sudah bisa dipraktekkan. Nanti bisa kita pelajari lagi yang lebih lanjut tahapan-tahapannya. Untuk sosialisasi kali ini bisa saya akhiri. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam. Silakan masuk ya Bu. Silakan duduk. Gimana perasaan Pak Reza hari ini? Oke. Pak Reza tahu alasannya mengapa Ibu memanggil Pak Reza ke sini? Ya mungkin karena saya ada kesalahan, yaitu tidak mengerjakan tugas dari tulis. Oke, nah memang sejak usia itu kan pernah membuat kesalahan, dan kesalahan itu pasti kalau dilakukan mempunyai alasan. Pak Reza di sini tulis semuanya. Alasan Pak Reza tidak melaksanakan tugas kelompok Karena saya tidak senang satu kelompok dengan pindah dan satu keluarga. Kenapa? Kalau Ibu boleh tahu kok Pak Reza tidak senang dengan mereka? Ya karena saja Bu, saya merasa kurang cocok dengan mereka. Biasanya saya satu kelompok dengan anak dan katanya. Gini ya Nak, manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Jadi kita harus bisa menerima kekurangan kelebihan dari masing-masing teman kita. Kita juga harus bisa menghargai yang bersama. Sehingga kalau sudah begitu kita bisa bekerjasama dengan baik dengan mereka. Oke. Ibu terima kasih nasihatnya. Setelah ini saya tidak akan lagi pilih teman. Oke. Menurut Pak Reza, yang telah dilakukan Pak Reza ini apakah sudah sesuai dengan keyakinan kita? Tidak sesuai Bu. Jadi menurut Pak Reza, keyakinan apa yang seharusnya Pak Reza lakukan? Selalu bertanggung jawab pada setiap tugas yang diberikan. Oke. Jadi menurut Pak Reza, jika tidak mengerjakan tugas dalam kelompok itu bukan merupakan sikap yang bertanggung jawab. Nah, untuk memperbaiki kesalahan Pak Reza, kira-kira solusi apa yang Pak Reza akan tulis? Baik Bu, pertama saya sampaikan permohonan maaf kepada penulis karena tidak bertanggung jawab mengerjakan tugas. Kedua, saya akan mengerjakan tugas dari penulis sebagai pengganti tugas lain. Ketiga, saya tidak akan mengulangi kesalahan kembali. Oke, saya sangat mengapresiasi dan bangga sikap berani dan tanggung jawab Pak Reza dalam mengambil solusi. Semoga kedepannya Pak Reza menjadi lebih baik. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahraza Putri Anggraini dari kelas 82. Di sini saya merasa senang dan merasa tidak diberi hukuman karena ketika saya melakukan kesalahan, Bu Lilis menegur saya secara pribadi atau individu. Dan saya tidak merasa malu terhadap teman-teman sekelas saya atau sekelompok saya. Dan dari sini saya merasa menjadi introspeksi diri sendiri akan kesalahan saya. Terima kasih Bu Lilis telah membimbing saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk ya Nak. Gimana kabarnya Pinsa hari ini? Pinsa tahu alasannya mengapa Pinsa dipanggil Bu Lilis ke sini? Karena saya ketika juga dan tidak mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Oke, Bu Lilis juga tahu ada beberapa siswa juga anak-anak melakukan hal yang dilakukan Pinsa, yaitu tidur di kelas saat pembelajaran berlangsung. Dan mereka Pinsa pun juga punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Nah, di sini Bu Lilis ingin bertanya, alasan kenapa Pinsa tidur di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung? Saya mengantuk karena semalam saya begadang untuk mengerjakan tugas deadline tugas yang lainnya dan sehingga tidak kuat menahan kantuk kelas. Oke, apa Pinsa masih ingat apa saja pelajaran yang ada di dalam kelas kita? Jadi Kira-kira menurut Pinsa nih, kalau Pinsa itu tidur di dalam kelas ketika saat pembelajaran berlangsung, apa sudah sesuai dengan pelajaran kelas kita? tidak Nah, menurut Pinsa, kira-kira pelajaran apa yang harus kita lakukan? disiplin mengikuti pembelajaran. Oke, berarti Pinsa sudah paham ya bahwa tidur di dalam kelas ketika saat pembelajaran berlangsung itu bukan merupakan sikap disiplin di kelas. Nah, untuk memperbaiki kesalahan Pinsa, kira-kira solusi apa yang bisa tawarkan Bu Lilis? Ya Bu, saya pertama memohon maaf kepada Bu Lilis. Yang kedua, saya mengatur kembali waktu belajar saya sehingga tidak mengakibatkan tugas saya keteteran dan tidak mengakibatkan saya ketiduran lagi di kelas. Oke, saya sangat senang dan bangga atas sikap dari Pinsa dalam mengakui kesalahan, dan Pinsa juga bertanggung jawab dalam pemecahan masalah dari yang telah dilakukan Pinsa. Semoga kedepannya Pinsa menjadi lebih baik. Nah, oke, terima kasih atas waktunya ya. Pinsa bisa melanjutkan waktu istirahat Pinsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamin Sabarul Amalia dari kelas 82. Saya berterima kasih kepada Bu Lilis karena menasihati saya dengan individu dan tidak di depan teman-teman saya, dan saya akan malu bila Bu Lilis menegur saya di hadapan teman-teman saya dan ditertawakan. Makasih Bu Lilis atas bimbingannya. Berikut adalah testimoni dari rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dina Tribayu, rekan kerja dari Bu Lilis. Saya sangat senang karena telah mengikuti kegiatan sosialisasi penyusunan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Menurut saya, kegiatan ini sangat bagus karena dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman guna menumbuhkan budaya positif dalam diri siswa. Kemudian,
saya juga menjadi paham bagaimana cara penyusunan keyakinan kelas yang efektif bersama siswa, dan yang tak kalah penting, yakni terkait penjelasan penerapan segitiga restitusi. Memang sebelumnya saya pernah mendengar istilah terkait segitiga restitusi, namun saya baru mengerti secara rinci setelah mengikuti kegiatan ini. Seperti yang disampaikan oleh Bu Lilis, ternyata posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama, posisi guru sebagai pemantau. Yang kedua, guru diposisikan sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai manajer. Yang keempat, guru sebagai penghukum. Dan yang kelima, guru sebagai teman dalam diri siswa. Ternyata selama ini saya masih memposisikan diri saya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah ketika menangani masalah yang ada di sekolah. Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi dari Bu Lilis, saya menjadi tahu bahwa posisi tersebut masih kurang tepat. Seharusnya sebagai pendidik, kita dapat memposisikan diri sebagai manajer dalam menangani masalah siswa. Untuk itu, saya akan terus belajar dan menerapkan segitiga restitusi yang saya pelajari dalam sosialisasi ini ketika menangani permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Hal ini karena kita sebagai pendidik sudah semestinya dapat bereformasi, mengikuti perubahan-perubahan paradigma guna mewujudkan pembelajaran Indonesia yang lebih baik lagi. Sekian pemaparan review dari saya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lilis atas materi sosialisasi yang sangat luar biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan sosialisasi budaya positif di sekolah melalui upacara bendera. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Negeri 29 Malang, Ibu Suwaibah SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, karyawan, dan staf TU SMP Negeri 29 Malang, serta seluruh siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9 yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan upacara bendera dengan kondisi baik dan sehat. Tak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita nanti syafaatnya nanti pada hari yaumul qiyamah. Pada kesempatan pagi kali ini, Bu Lilis akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Bu Lilis mengucapkan terima kasih kepada petugas upacara yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Semoga kedepannya untuk petugas-petugas selanjutnya bisa mempertahankan dan menjalankan tugasnya lebih baik lagi. Kedua, terima kasih kepada seluruh peserta upacara yang sudah mengikuti dengan tertib dan hanya ada beberapa siswa yang belum lengkap menggunakan atribut sekolah. Kami berharap minggu depan sudah tertib dan rapi. Kemudian anak-anak, Bu Lilis di sini akan menyampaikan budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif di sekolah? Yaitu nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan di sekolah yang berpihak pada murid.
Kenapa kita harus menciptakan budaya positif di sekolah? Agar kalian, murid, menjadi pribadi yang kritis, yang penuh hormat, dan tanggung jawab. Agar bisa menumbuh kembangkan karakter dan kecerdasan kalian yang berkelanjutan. Agar juga tercipta karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bagaimana caranya kita menciptakan budaya positif di sekolah? Dengan cara kita semua mengikuti dan melaksanakan program-program sekolah dengan baik, dan juga melaksanakan janji dan ikrar yang telah kalian ucapkan setiap upacara. Apa saja program-program sekolah? Ada literasi sekolah yang sudah kalian laksanakan setiap hari Rabu pagi. Kemudian dalam bidang religi, kalian sudah melaksanakan pembacaan Yasin atau sholawat Nabi, Asmaul Husna, dan juga doa sebelum belajar. Dan juga melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Toleransi, kepedulian, saling menghargai. Kalian harus saling menghargai sesama teman, menghargai kepada Bapak Ibu guru, berkata sopan santun, tidak ada bullying. Kemudian ada program 3S, sapa, salam, apalagi anak-anak satunya? Sopan santun. 3S apa 5S? 5S. Oke. Dengan mengikuti program-program di sekolah, Bu Lilis berharap kalian melaksanakan dengan atas dasar motivasi dari dalam diri sendiri. Bukan karena, oh saya takut nanti kalau tidak melaksanakan kena konsekuensi. Atau saya melaksanakan agar saya dipandang baik oleh Bapak Ibu guru. Saya mendapatkan penghargaan ini itu. Itu adalah faktor eksternal saja. Yang paling penting adalah motivasi dari dalam diri sendiri untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Bisa anak-anak? Bisa? Oke, mari kita laksanakan budaya positif di sekolah. Sekian yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.